Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amelia Agustin dengan NRP 1840100315. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini ada metode Go International lisensi. Lisensi ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpacu pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Yang kedua, dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Yang ketiga, perusahaan pemberi lisensi sering mengalami peningkatan penjualan atas pergantian suku cadang di luar negeri. Yang keempat, bagi perusahaan penerima lisensi akan mendapat hak memproses dan teknologi yang pada gilirannya mengurangi biaya riset dan pengembangan. Kemudian untuk kekurangan, yang pertama membatasi kesempatan mendapat keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Kemudian yang kedua, dengan memberikan hak kepada perusahaan lain, perusahaan pemberi lisensi kehilangan kontrol terhadap kualitas produk dan proses, kemudian penyalahgunaan kekayaan dan bahkan perlindungan terhadap reputasi perusahaan. Kemudian ada franchise atau waralaba. Franchise ini hampir sama dengan pemberian lisensi. Selain mengibahkan nama, menggunakan nama, proses, metode atau merek, perusahaan induk membantu menerima franchise dalam operasi dan atau pasok bahan mentah. Dalam franchise ini memiliki kekurangan serta kelebihan. Untuk kelebihannya, dapat meningkatkan penerimaan dan perluasan nama, merek produk, serta perluasan pasar. Untuk kekurangannya, bagaimana mengatasi masalah kontrol terhadap kualitas dan standar operasi. Kemudian perlunya melakukan sedikit adaptasi terhadap produk atau jasa yang sudah distandarisasi. Kemudian kontrak manajemen. Kontrak manajemen terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaannya dan mengelola kepentingan mereka. Kemudian kontrak manufaktur. Dalam kontrak manufaktur, TNC atau Transnational Corporate atau perusahaan transnasional melakukan kontrak dengan mitra lokalnya dalam jasa manufaktur. Namun TNC ini tidak mendirikan lokasi produksi sendiri, melainkan melakukan subkontrak produksi yang dapat berupa kontrak produksi penuh dan kontrak jasa manufaktur parsial. Kemudian ada investasi langsung. Investasi asing ini dapat berupa yang pertama ada patungan dan yang kedua itu ada mendirikan cabang yang dimiliki penuh. Mengapa sih harus melakukan investasi? Nah, alasan investasi ini yang pertama memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar, kemudian yang kedua mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri, kemudian yang ketiga sebagai strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utamanya atau untuk mengikuti market leader yang memasuki pasar baru. Kemudian di sini ada patungan atau joint ventures. Kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama mendirikan beberapa jenis operasi. Kemudian patungan ini dapat dilakukan antara dua TNC. Yang pertama itu TNC
dengan pemerintah atau suatu TNC dengan pelaku bisnis lokal. Kemudian patungan ini bila lebih dari dua pihak sering disebut konsorsium. Kemudian patungan ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan yang pertama itu dengan patungan, TNC dapat meningkatkan pertumbuhan dan akses ke pasar baru, sekaligus menghindari tarif dan pajak yang berlebihan. Kemudian dapat menetralisasi persaingan yang ada dan potensial, sekaligus melindungi perusahaan dari resiko dinasionalisasi, karena pemerintah lokal berkepentingan terhadap suksesnya operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, lebih mudah memperoleh modal di pasar lokal. Kemudian pemerintah lokal memberikan keinginan pajak sebagai intensif bagi perusahaan asing melakukan patungan dengan perusahaan lokal. Kemudian untuk kekurangannya ini bagi TNC, patungan berarti membatasi pengembangan keuntungan ke kantor pusatnya. Kemudian bila operasi usaha berhasil, seringkali mengundang nasionalisasi oleh pemerintah negara tuan rumah. Kemudian menimbulkan masalah kontrol dan pengendalian keputusan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alia Nur Ihya. Sekian dari saya, maaf jika banyak kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.